Kalau sebelah ada BTF sama Project Zero, maka Gigabyte hadir dengan Stealth seriesnya. Oke teman-teman, jadi gua lagi dapat kesempatan buat pegang si manis ini nih. Ini adalah PC dari Gigabyte yang full putih dan juga punya tampilan yang tanpa kabel pastinya. Kalau ngelihat desain dari PC ini, cuma ada satu kata sih yang bisa muncul dari mulut gua, yaitu adem banget liatnya. PC ini juga nggak tanggung-tanggung karena udah punya spesifikasi yang cukup tinggi nih. Ditenagai sama prosesor Ryzen 9 7900X. 7900X ini menunjukkan performa yang luar biasa di kelasnya. Dengan 12 core dan 24 threads berbasis arsitektur Gen 4, prosesor ini mampu menangani beban kerja berat seperti rendering, multitasking, hingga gaming AAA yang sangat mulus. Kemudian mobonya pakai B850 Aorus Stealth Ice yang hadir dengan desain futuristik. Mobo ini mengusung konsep stealth build yang super bersih, plus konektornya semua tersembunyi di bagian belakang untuk tampilan setup yang lebih rapi dan juga minimalis. VRM-nya menggunakan 14+2+2 twin digital design yang ditutup dengan heatsink setebal ini. Dengan desain heatsink yang minimalis dan gak banyak gaya, tapi malah kelihatan bergaya banget. Dan pastinya ini udah bisa ngejalanin prosesor Ryzen terbaru seperti 8000 series maupun 9000 series. Untuk RAM-nya di sini pakai Corsair Vengeance 64GB dengan speed 6000 MHz dengan CL30. Ya, gua tahu nih, harga RAM emang lagi tinggi-tingginya. Tapi tenang aja, Mobo ini udah support RAM dari berbagai jenis brand. Sebut saja T-Force, G-Skill, ataupun kalian mau pakai Apacer juga boleh. Untuk GPU-nya pakai Gigabyte RTX 5060 Eagle OC Ice. Dengan VRAM 8GB, GPU ini udah pasti ditenagai dengan arsitektur Blackwell dengan fitur DLSS 4-nya. VRAM-nya 8GB dan udah GDDR7 pastinya. Desain GPU ini cantik dan juga compact banget. Dengan Hawk Fan dari Aorus series, GPU ini mampu meredam suhu secara maksimal. Dan GPU ini menggunakan PCIe 5.0 yang kali 8 aja. Ini juga merupakan salah satu terobosan dari Gigabyte. Kemudian GPU ini cukup irit karena cuma butuh PSU 550 watt aja buat ngejalaninnya dengan TGP 145 watt aja nih. Nah, untuk SSD-nya pakai Corsair MP600 Core XT dengan speed 5000 read dan juga 4400 write. Tenang aja, SSD ini udah punya 3D QLC9. Dengan harga segini masih banyak pilihan lain sih untuk SSD-nya. Untuk coolernya kita pakai Aorus Waterforce 2360 Ice. Cooler ini adalah line up yang cukup tinggi di Aorus series dengan desain yang bisa dibilang clean banget lah ya, karena udah mendukung fan easy chain biar kabel nggak kebanyakan, cukup satu kabel aja. Cooler ini juga termasuk cukup silent karena desain fan blade-nya itu dipikirin sama Aorus biar kalian kalau mau main game malam-malam nggak berisik kecuali diteriakin teman kalian. PSU-nya pakai Aorus Elite P850W PG5 Ice yang udah 850 watt dengan sertifikasi 80+ Platinum. PSU ini udah ready di ATX 3.0 dan PCIe Gen 5. Kemudian udah pakai 100% Japanese kapasitor biar lebih awet lagi. Gak lupa dia udah mendukung semua jenis perlindungan dari PSU macam OVP, OPP, SGP, UVP, OCP dan juga OTP. Dan yang paling penting garansinya udah sampai 10 tahun cuy. Gila, lama banget. Dan yang terakhir casingnya nih udah pakai Gigabyte C500P Panoramic Stealth Ice. Casing ini punya form factor mid tower ya dengan ukuran 501 mm untuk tingginya, 235 mm untuk lebar dan 430 mm untuk panjangnya. Jadi kalian bisa pakai GPU yang 3 fan atau AIO 360 juga yang kayak gini. Casing ini udah ada USB 3.2 Gen 2, Type-C, USB 3.0, reset button, dan juga audio input di bagian I/O depannya. Dan udah dapat 4 fan ya, masing-masing 3 fan di depan reverse blade dan 1 fan exhaust normal di belakang. Berat casing ini juga cukup enteng ya, sekitar 8 kiloan aja. Dan di belakangnya udah ada controller, jadi cukup lengkap lah casing ini. Dan berikut ini adalah performa untuk PC ini. Round 1. Fight. Attacking objective Alpha.
Nah, kira-kira udah bisa bikin kalian ngiler belum lihat PC ini? PC ini tentunya kalian bisa dapetin di rakitan.com ya. Dengan garansi semuanya full di cover dan dibantu untuk klaim. Jadi kalian bener-bener tinggal pakai aja. Sekian dari gua dan gua mau minta maaf nih kalau misalnya ada informasi yang gua sampaikan dan itu salah. Kalian bisa koreksi aja di kolom komentar. As always, gua Ricky dan pamit.